Baik, berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Kali ini Bapak akan melanjutkan di modul 4, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Baik, apa itu getaran? Nah, getaran adalah gerak bolak-balik yang teratur di sekitar titik kesetimbangan, di mana getaran sering juga disebut dengan gerak berkala atau gerak periodik. Nah, jadi di getaran itu ada beberapa poin yang perlu kalian ketahui, yaitu di mana ada yang namanya titik kesetimbangan. Nah, di situ nanti yang menentukan kita bisa menentukan berapa nanti amplitudonya, dan dari situ juga kita akan beranjak menghitung beberapa besaran yang berkaitan dengan getaran itu sendiri. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh getaran. Nah, sesuai dengan konsepnya bahwa getaran itu adalah gerak bolak-balik yang teratur di sekitar titik kesetimbangan, maka beberapa contoh itu dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai yang menerapkan konsep getaran, teori getaran, itu contohnya adalah gerak turun naiknya batu yang digantung pada sebuah pegas. Kemudian ada yang namanya gerak ayunan bandul. Berikutnya juga ada yang namanya gerak turun naiknya ujung sebilah penggaris plastik yang salah satu ujungnya dijepit. Nah, mungkin ini contoh salah satu getaran yang kalian lakukan waktu di tingkat SD. Ya, nah perhatikan gambar. Nah, ada beberapa poin yang perlu kalian ketahui komponennya. Nah, di poin B inilah yang namanya titik kesetimbangan. Ya, dari sini. Ya, jadi gerak bolak-balik itu secara teratur di sekitar titik kesetimbangan. Jadi acuannya di sini titik kesetimbangannya, ya. Nah, berikutnya ada yang namanya B ke C atau B ke A. Nah, itu namanya simpangan terjauh atau amplitudo. Nah, maka agar kalian mengetahui satu getaran itu dari mana ke mana saja. Nah, ada beberapa cara kita menentukan satu getaran. Nah, yang pertama bisa kita mulai dari titik A. Ya, bukan mulai dari titik kesetimbangannya, tapi dari ujungnya ini. Nah, sesuai dengan teorinya, ingat berurutan dan bolak-balik. Yang namanya bolak-balik berarti mengikuti arus yang nggak boleh melompat. Ya, jadi dari A ke B, B ke C, C ke B, B ke A, dan kembali lagi ke titik A itu sendiri. Nah, itu yang namanya satu getaran. Jadi berurutan. Jadi dari A ke B, nah dari A ke B, kemudian B ke C, B ke C. Selanjutnya kembali lagi setelah itu, kembali ke B lagi, dan kembali ke A, ke asalnya lagi. Nah, itu versi yang pertama. Boleh kalian menentukan satu getaran dari titik A. Nah, kemudian simbol A, B, C ini bebas saja, tergantung nanti di soal. Bisa menggunakan PQR atau huruf yang lainnya. Nah, ini hanya beberapa sampel aja, menggunakan beberapa untuk mempermudah aja A, B, C dipakai ya. Nanti soal tergantung nanti hurufnya bisa diubah ya. Nah, kemudian bisa menggunakan dari titik C. Nah, dari titik C menuju ke titik keseimbangan ke B, kemudian melewati keseimbangan menuju ke titik A, kembali lagi ke titik keseimbangan ke B, dan terakhir adalah kembali ke asalnya ke titik C. Jadi C, B, A, B, C. Nah, atau kalian berorientasi pada titik kesetimbangan. Nah, kalau kalian berorientasi pada titik kesetimbangan, maka ada dua versi nanti di sini. Nah, bisa bergerak dari kiri, bergerak ke kiri, atau bergerak ke kanan. Ingat kanan pembaca ya, bukan kanan yang kalian dibaca, tapi pembaca, kanan pembaca. Ya, jadi kanannya ke sini. Ya, jadi kalau bergerak ke kanan, ya B ke C, kembali ke B, itu bukan berarti satu gelombang, itu baru setengah.
Karena titik A belum dilewati. Ini baru titik C aja. Ya, berarti B ke C kembali ke B itu baru setengah getaran. Kembali lagi ke titik A menuju ke titik A dan kembali ke titik asalnya ke B. Jadi ke B itu 3 kali ketemu lagi. Ya, jadi ke B itu 3 kali. Jadi B pertama kembalinya, B pertama adalah acuannya, kemudian kembali ke B itu baru setengah getarannya. Nah, setelah itu B yang kedua kali kembali itu baru 1 getarannya. Ya. Jadi B, C, B kembali lagi, kemudian A, baru kembali ke B. Ini kalau kita menggunakan dari titik kesetimbangannya. Atau bergerak ke kiri. Nah, jadi kalau bergerak ke kiri juga sama. Pembedanya hanya saja yang dituju pertama adalah A. Kalau tadi yang dituju adalah C, sekarang yang A. Kembali ke B, baru terakhir nanti menuju ke C. Dan kembali lagi ke B. Nah, kalau kalian perhatikan, jadi 1 getaran itu, kalian bisa melihat berapa langkahnya. Ingat ini, 1, 2, 3, 4. Ini semua 4 semua. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi setiap langkahnya itu 1 getaran adalah 4. Nah, jadi acuannya kita harus tentukan dulu. Kalau gambarnya seperti ini, kita harus mengetahui titik total. Total kotak. Kalau kita anggap di sini kotak ya. Total kotak atau total langkah dari awal sampai akhir berapa. Nah, kita bisa hitung dari A ke B baru 1. B ke C 2. C ke B 3. B ke A kembali ke asalnya jadi 4. Jadi kalau sistem gambarnya seperti ini, maka total langkah yang terjadi atau total kotak yang terjadi misalnya seperti itu Pak asumsi ya. Tapi karena di sini memang nggak benar, itu yang akan tercantum di buku paket. Hanya saja Bapak mempermudah kalian gimana caranya kalian mengingat nanti menentukan getaran, berapa getaran nanti tergantung di soal nanti ya. Ini caranya Bapak memberikan kalian. Nah, kalau kalian perhatikan di sini nggak akan ada di buku paket ya. Jadi ini sebanyak 4. Jadi total langkah keseluruhan adalah 4. Itu 1 getarannya ya. Nah, sekarang untuk menentukan banyak getaran N, nah itu menggunakan formula. Nah, ingat formula ini sebenarnya tidak ada di buku paket. Bapak memberikan kalian formula untuk mempercepat kalian memahaminya. Nah, kalau kalian telusuri di buku paket itu akan ada yang namanya formula seperti ini. Nah, jadi Bapak berasumsi, di mana asumsinya Bapak berdasarkan teori dari hasil Bapak membaca bukunya. Nah, jadi dari sini kalian bisa menentukan nanti berapapun atau bagaimanapun soalnya nanti kalau kalian sudah menggunakan formula ini, kalian akan bisa menentukan getarannya. Ya, contoh. Nah, ingat ini BL itulah banyaknya langkah yang ditentukan. Jadi di soal itu dari berapa langkah nanti ditentukan atau di titik mana berhentinya nanti kalian bisa menentukan dengan catatan kalian sudah mengetahui total langkah di gambar itu berapa, 1 getaran itu berapa, intinya seperti itu. Nah, jadi sehingga kalian akan mengetahui berapa getaran yang terjadi dari soal yang sudah ditentukan. Nah, misalnya seperti Pak tetap menggunakan gambar di awal. Nah, contoh yang pertama, kalau di soal ditentukan seperti ini, dari A ke B ke C, kembali lagi ke B, kembali ke A, menuju ke B lagi, karena kembali ke C. Nah, dari sini berapa getaran yang terjadi? Ingat tadi Pak udah bilang, 1 getaran pada versi gambar seperti ini adalah 4. Ya, 4 langkah. Jadi total langkah yang terjadi pada di sini 4. Bebas, terserah mau kemana aja acuannya. Kalau dari C ya tetap juga 4. C ke B 1, B ke A 1 udah 2. A ke B 1 udah 3. B ke C 1 udah 4. Jadi 4. Jadi versi gambar yang ini, jadi total langkahnya TL-nya adalah 4. Nah, sekarang tinggal kita mencari BL. Nah, BL itu kita memperhatikan dari soal yang ada. Nah, dari soal berapa langkah adanya? Nah, dari A ke B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi BL-nya 6, TL-nya 4. Nah, jadi banyaknya getaran yang terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi BL-nya adalah 6.
dengan TL-nya ada 4 tadi. Ya, jadi banyaknya getaran adalah 6/4. Kalau kalian sederhanakan juga bisa sama-sama bagi 2 ya. Jadi di sini sama-sama bagi 2 nak. Ya, sama bagi 2 ini 3, ini bagi 2 ada 2. Jadi 3/2 getaran atau kalian desimalkan juga bisa, ini 1,5 getaran. Yang kedua, kalau soalnya seperti ini tinggal kalian hitung aja. Yang jelas TL-nya tetap 4. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8. Nah, sekarang masuk ke formula. Jadi N adalah 8/4. Jadi dapatnya adalah 2 getaran. Nah, jadi seperti itu cara menentukan getaran. Ya, sebenarnya ini nggak ada ya, seperti yang Pak bilang tadi. Ini formulanya memang tidak ada di buku. Bapak yang menyiasati gimana caranya kalian untuk mempermudah pemahaman kalian tentang menentukan banyaknya getaran yang terjadi dari soal yang diberikan. Oke, selanjutnya amplitudo. Nah, amplitudo itu simbolnya A nanti. Nah, itu konsepnya gimana? Bahwa amplitudo itu adalah besarnya simpangan maksimum atau terjauh dari kedudukan seimbangnya. Jadi tadi kan ada dari gambar itu A, B, C. Di mana B adalah titik kesetimbangannya. Maka jika mencari amplitudo, maka jarak, kita mengenal istilah X/2. Jadi X itu adalah jarak ayunan bandul dari posisi kiri sampai posisi kanan. Dari A ke C itu nanti berapa sentimeter atau berapa meter, misalkan seperti itu. Nah, itu tinggal dibagi 2 saja. Itulah amplitudonya. Ya, jadi seperti ini. Jadi mulai titik kesetimbangan ini nanti berapa, misalkan di soal diketahui jaraknya 60 cm. Berarti dari A ke C 60 cm. Berapakah amplitudonya? Tinggal kalian bagi 2. Berarti 60 dibagi 2 dapatnya 30 cm. Jadi amplitudonya adalah 30 cm. Nah, berikutnya kita menulis setelah periode. Nah, periode atau simbolnya adalah T huruf besar ya. Nah, bedakan dengan T huruf kecil. Ya, huruf kecil seperti waktu. Sementara ini P periode huruf besar. Nah, itulah waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk melakukan satu kali getaran. Nah, di mana periode ini sebanding dengan panjang tali. Nah, artinya jika semakin panjang tali tersebut, maka periode ayunan bandul itu semakin besar. Nah, atau sebaliknya. Jadi kalau pendek dia talinya, otomatis periodenya semakin kecil. Nah, jadi seperti itu. Semakin kecil dia waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimanakah dengan frekuensi? Nah, frekuensi ini simbolnya huruf F, huruf kecil ya. Itulah banyaknya getaran yang dapat dilakukan dalam 1 detik. Ya. Nah, frekuensi dengan periode itu berbanding terbalik. Kalau tadi periode itu sebanding dengan panjang tali, maka di frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang tali. Artinya, jika semakin panjang tali ayunan, maka frekuensi ayunan bandul itu semakin kecil. Begitu sebaliknya, jika panjang talinya pendek, maka frekuensinya semakin besar. Nah, tolong ini diingat ya, antara periode dengan frekuensi dia berbanding terbalik. Kalau periode semakin panjang talinya, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan, maka semakin besar periode ayunan bandulnya. Ya, nah kalau frekuensi semakin panjang talinya, maka semakin kecil frekuensinya. Sebaliknya, kalau kalau talinya pendek, maka frekuensinya besar, semakin besar, tapi periodenya dia semakin kecil, ya. Oke. Nah, selanjutnya hubungan antara periode, hubungan antara frekuensi. Nah, seperti ini. Jadi, tadi definisi periode, ya. Ingat formulanya kita menggunakan T/N, berarti waktunya, dan N inilah banyak getaran yang terjadi. Kemudian untuk di frekuensi, nah banyak getaran yang terjadi tiap satuan waktunya. Di sini ini waktu yang diperlukan
dalam satu kali getaran. Nah, ini banyaknya getaran yang terjadi tiap satuan waktu, tiap detik. Nah, jadi seperti dari sini kita mendapat hubungan bahwa T sama dengan 1 per F, F sama dengan 1 per T. Nah, seperti ini. Kalau frekuensinya 5, maka periodenya 1 per 5. Nah, seperti itu. Kalau frekuensinya 2, maka periodenya 1 per 2. Atau sebaliknya. Kalau periodenya 2, berapakah frekuensinya? 1 per 2. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Keterangannya sudah ada. Nanti untuk modul Pak akan berikan karena modulnya masih tahap revisi beberapa. Jadi untuk sementara kalian pelajari penjelasan Bapak, kalian catat hal-hal yang penting yang perlu kalian pelajari, silahkan ya, sambil nanti Bapak memberikan modul di materi getaran, gelombang dan bunyinya ya, karena masih tahap revisi. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak udah memberikan beberapa contoh. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, jika aliran bandul bergerak dari A, B, C, B selama 3 detik dan jarak A ke C 13 cm, maka tentukanlah banyaknya getaran berarti N, periode berarti T besar, frekuensi F, dan amplitudo bandul berarti A yang ditanya. Nah, ingat konsep yang sudah Bapak berikan tadi. Jadi yang pertama kalian cari adalah jika menentukan banyaknya getaran berarti N adalah banyaknya langkah per TL. TL itu total langkah. Jadi ingat tadi kalau udah gambarnya seperti ini, A, B, C berarti total langkahnya ada 4. Tinggal kalian mencari BL-nya aja. Nah, BL-nya banyaknya langkah berapa? Kalian konteksnya mengarah ke soal. Nah, soalnya di sini lah A ke B ke C ke B berarti 1, 2, 3. Berarti BL-nya 3. BL 3, TL-nya 4. Nah, itu bikin diketahui. Nah, jadi BL-nya 3, TL-nya 4. Kemudian T-nya 3 sekon, kemudian X-nya dari A ke C 12 cm. Nah, sekarang yang pertama kalian cari adalah banyaknya getaran. Seperti formula yang sudah Pak buatkan, bahwa BL per TL. Masukkan angkanya 3 per 4, jadi getaran yang terjadi atau banyaknya getaran adalah 3 per 4 getaran. Nah, ini bisa kalian desimalkan boleh. Kalau pecahan seperti ini juga boleh. Tergantung nanti kalau ini tipe soalnya pilihan ganda, kalian menyesuaikan apakah nanti di optionnya menggunakan desimal ataukah pecahan. Tergantung di soal. Makanya kalian membiasakan bervariasi kalian menjawabnya. Jika kalian sudah menemukan pilihan yang pecahan, oke, nggak ada masalah. Tapi ketika kalian tidak menemukan pilihan yang pecahan, maka kalian salah satunya adalah ke desimalnya. Oke, berikutnya menentukan periode. Ingat periode tadi formulanya itu kalau belum diketahui frekuensinya, maka kalian menggunakan formula T besar sama dengan T kecil per N. Nah, seperti ini. Tetapi kalau nanti di soal sudah diketahui frekuensinya, maka kalian menggunakan formula T sama dengan 1 per F. Ingat itu, ya. Nah, sekarang kalau kalian sudah menentukan tadi diketahuinya, maka yang selanjutnya yang kalian lakukan adalah memasukkan angkanya. T-nya tadi udah 3, kemudian N-nya 3 per 4. Nah, atau kalian ubah 3 per 4 itu kalian jadikan desimal, boleh, nggak ada masalah. Nah, kalau tipe seperti ini, ingat 3 dibagi 3 per 4. Nah, tinggal kalian kalikan. Ya, ingat kalau kalian nggak bisa tidak kayak gini ya, ubah ke sini. Jadi 3 dibagi 3 per 4. Nah, selanjutnya kalau sistemnya yang di sebelah kiri, maka 3 kali 4 dibagi 3. Ya, jadinya 12 per 3. Kalau yang ini bagi berkali, ingat pindah posisi. 4 per 3 sama juga. Sama-sama bagi 3, coret tinggal 4. Berarti 12 bagi 3 ya juga sama, 4. Nah, jadi periodenya adalah 4 sekon. Nah, selanjutnya berapakah frekuensi? Nah, karena
periodenya sudah diketahui, kalian frekuensinya nggak perlu lagi pakai N per T. Tapi kalau kalian menggunakan itu nggak ada masalah. Tapi kalau pengen cepat ya langsung aja. Frekuensi sama dengan 1 per T. Seperti ini kalian gunakan. Pak, nggak boleh menggunakan N per T-nya? Boleh. Tergantung kalian aja. Tapi Pak, arahkan ke sini supaya kalian cepat lagi, nggak ulang lagi. Ya, tapi sih intinya sama. Ya, kalian sama-sama menghitung. Ya, oke. Selanjutnya memasukkan angka 1 per 4. Nah, ini kalau nanti di optionnya sudah ada pilihannya pecahan seperti ini, ya sudah, berhenti sampai sini. Tetapi kalau desimal kalian harus belajar membagi. Ya, Bapak akan ajarkan lagi pembagian desimal. Ya, jadi 1 per 4 adalah 1/4 Hz atau 0,25 Hz. Ya, jadi seperti kalau desimalnya. Berikutnya yang terakhir adalah amplitudo. Nah, jadi amplitudo formulanya tadi X per 2. Jadi jarak dibagi 2. Tinggal jaraknya 12 cm, berarti 12 dibagi 2, dapatnya 6 cm. Nah, jadi banyaknya getaran. N-nya 3 per 4 getaran. Kemudian periodenya 4 sekon. Frekuensinya 1/4 Hz atau 0,25 Hz. Kemudian amplitudo bandulnya adalah 6 cm. Nah, seperti itu. Nah, contoh soal mungkin contoh soalnya cuma satu aja. Bapak langsung memberikan jawaban. Ayo coba satu nanti di modul 1 tinggal kalian mempelajari nanti ya. Tapi sebelumnya silakan kalian catat dulu ya sambil kalian belajar ya. Nah, nanti di soal ayo coba 1 kita akan menemukan ada kurang lebih 2 soal. Bapak udah siapkan. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, ingat kalau gambarnya seperti ini, berapa TL-nya, total langkah yang terjadi? Ingat acuannya. Dari manapun kalian boleh menentukan. Yang jelas, kembali ke titik asal itu sendiri. Ya. Nah, pertanyaannya adalah total langkah yang ada dari titik awal sampai kembali ke sedia kala. Yang ke B, tentukan satu getaran yang dimaksud pada gambar tersebut. Titik awal yang ditentukan bisa P, R, atau T. Kemudian tentukan berapa banyak getaran yang terjadi jika ayunan bandul tersebut bergerak dari P, Q, R, S, T, S, R, Q. Nah, seperti itu. Nah, langkah pertama, kalian mencari total langkah yang terjadi dari gambar ini. Nah, seperti yang Pak sampaikan, boleh dapat dari P, maka kalau dari P, nah, maka 1, P ke Q1, Q ke R2, R ke S3, S ke T4, udah 4. Jadi kembali lagi ke P, jadi ada 8 langkah. Jadi TR-nya adalah 8. Nah, berikutnya, tentukan satu getaran yang dimaksud pada gambar tersebut. Titik awal yang ditentukan PRT. Oke. Menentukan satu getaran, di mana titiknya sudah ditentukan dulu di awal. P, boleh R, boleh T. Nah, kalau tadi P, nah seperti ini. Seperti yang ada di kalian menentukan langkah. Kalau dari P, Q, R, S, T. Menuju lagi ke S, ke R, ke Q, kembali terakhir ke P. Nah, itulah satu getaran. Ingat, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8. Nah, berikutnya, kalau kalian beranjak dari titik kesetimbangan. Jadi titik kesetimbangannya di R, bukan Q, bukan S, tapi di R. Nah, kalau kalian beranjak dari R, maka ada 2 versi. Yang versi yang pertama adalah bergerak ke kanan, dan versi yang kedua adalah bergerak ke kiri. Ya, kalau yang pertama ini adalah bergerak ke kanan, maka dari R ke S, menuju ke T, kembali ke S, kembali lagi ke R. Nah, itu baru setengah getaran. Ya. Kenapa berlainan dengan yang tadi, Pak? Gambar yang tadi? Ya, karena gambar yang tadi kan ada 3 posisi. A, B, C. Sementara ini banyak. Nah, ingat, bedakan. Maka di awal Pak tentukan, cari titik total langkah yang terjadi dari titik awal sampai kembali ke sedia kalanya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu, menuju ke Q, menuju ke P, kembali ke Q, dan terakhir kembali lagi ke R. Nah, inilah yang namanya satu getaran. Bagaimana kalau bergeraknya ke kiri? Sama aja. Hanya saja hurufnya yang membedakan di sini. Pertama dia ketemu Q, menuju ke P, kembali lagi ke Q, kembali ke R, dan menuju lagi selanjutnya adalah ke S,
ke T, kembali lagi ke S, dan terakhir adalah kembali ke titik awalnya adalah R. Nah, jadi itulah satu getaran. Dan yang terakhir adalah dari titik T. Kalau dari titik T, T ke S, ke R, ke Q, ke P, kembali lagi ke Q, ke R, ke S, dan kembali lagi terakhir ke asalnya adalah ke T. Nah, itulah yang namanya satu getaran. Oke. Nah, berikutnya tentukan berapa banyak getaran terjadi jika ayunan balon tersebut bergerak dari P, Q, R, S, T, S, R, Q. Nah, untuk menentukan N-nya seperti tadi kan formulanya BL per TL. Sementara TL-nya sudah 8 langkah, tinggal kalian mencari BL. Banyaknya langkah tergantung di soal. Nah, ini soalnya. Hitung langkahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Nah, masukkan 7 per 8. Jadi banyaknya getaran adalah 7 per 8 getaran. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Ini jawabannya. Nah, soalnya seperti ini. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini RPQ. Nah, kalau yang tadi ada 8 langkah totalnya. Nah, kalau sekarang tadi kan sama aja ini. Ini jadinya ada 4 langkah. Ya. Bandul bergerak dari P, Q, P, R, P, Q, P. Memerlukan waktu 0,3 sekon dan jarak RPQ 20 cm. Tentukan. Nah, ini hampir sama dengan contoh soal yang sudah Bapak berikan. Ya. Nah, sekarang yang pertama bikin dulu diketahui. Cari BL-nya. Bikin dulu betul BL-nya ini sudah 4. Kemudian TL-nya 4, kemudian BL-nya dari sini. P ke Q berapa? Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. BL-nya ada 6, T-nya 0,3 dan X-nya 20 cm. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal masuk ke rumus yang pertama N. Untuk menentukan N formulanya BL per TL. BL-nya 6, TL-nya 4. Jadi masukkan 6 per 4. Nah, setelah itu sederhanakan. Sama-sama bagi 2, dapatnya 3 per 2. Jadinya 3 per 2 getaran atau 1,5 getaran. Kalau desimalnya. Berikutnya, yang ditanya adalah periode. Nah, karena di sini belum ditentukan frekuensinya, seperti di awal Pak jelaskan, bahwa kalau belum diketahui frekuensinya, maka kalian menggunakan formula T sama dengan T kecil per N. Maka itu yang kalian gunakan. Ya. Masukkan angkanya 0,3 dibagi 3 per 2. Atau kalian 3 per 2-nya jadikan desimal juga sama. Ya. Seperti ini. 0,3 dibagi 1,5 boleh. Nanti di sini sama-sama kali desimal, sama-sama kali 10 supaya hilang desimalnya. Kalau di sini 0,3 kali 2 dibagi 3 berarti 0,3 dikali 2 0,6 per 3. Nah, sementara ini sama-sama dikali 10 nanti 3 per 15. Nah, dari 0,6 dibagi 3 itu dapatnya 0,2 sekon. Ada 3 bagi 15 juga sama 0,2 sekon. Nah, selanjutnya F. Untuk mencari frekuensi, maka kalian menggunakan rumus cepatnya kembali karena periodenya sudah ditentukan. Nah, karena periode sudah ditentukan, kalian bisa langsung menggunakan F sama dengan 1 per T. Boleh tidak saya menggunakan rumus N per T? Boleh saja. Tergantung kalian aja. Mana lebih enaknya kalian menggunakan. Silahkan. Oke, tapi di contoh di pembahasan soal ini Bapak menggunakan langsung frekuensinya sama dengan 1 per T. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan angkanya. Nah, 1 dibagi 0,2. Nah, 1 dibagi 0,2 Bapak tidak akan lagi mengajarkan gimana menyelesaikan pembagian yang desimal, pembagian desimal. Bapak akan mengajarkan kalian itu karena Bapak lagi menjelaskan, karena Bapak anggap kalian sudah basic dasar matematikanya sudah bagus. Ya, nah, sekarang kalian menyelesaikannya aja. Berarti 1 dibagi 0,2 hasilnya adalah kalau kalian sama-sama bagi 10, sama-sama kali 10 maka dia di bawah hilang desimalnya tinggal 10 bagi 2. Jadi dapatnya 5 Hz. Jadi frekuensinya 5 Hz. Nah, terakhir adalah amplitudo bandul. Nah, amplitudo bandul adalah A sama dengan X per 2. Masukkan X-nya 20 dibagi 2. Dapatnya adalah 10 cm. Nah, itu yang bisa Bapak jelaskan
di pembahasan getaran. Nah, ada lagi contoh soal yang terakhir. Ya, soal yang terakhir. Seorang siswa sedang melakukan percobaan tentang ayunan bandul di laboratorium seperti pada gambar berikut. Nah, urutkan ayunan yang memiliki frekuensi dan periode dari terkecil ke terbesar. Berarti urutkan frekuensinya. Dari 4 ayunan bandul tersebut, mana frekuensinya dari terkecil ke terbesar? Dan urutkan juga periodenya dari terkecil ke terbesar. Dari keempat ayunan bandul tersebut ya, yang mana terkecil periodenya sampai terbesar. Nah, seperti sama-sama mencari frekuensi, sama-sama periode. Nah, tapi ingat, ini nggak perlu hitung-hitungan, tapi cukup menguasai konsepnya. Yaitu apa konsepnya? Sudah Pak jelaskan di awal, ya, bahwa periode itu sebanding dengan panjang tali. Artinya, semakin panjang tali ayunan bandul, maka periodenya juga akan semakin besar. Atau sebaliknya, semakin pendek tali ayunan bandul, maka semakin kecil pula periode ayunan bandul tersebut. Tetapi, lain halnya dengan frekuensi. Kalau frekuensi, dia berbanding terbalik dengan panjang tali ayunan bandul. Nah, artinya semakin panjang tali ayunan bandul tersebut, maka frekuensinya semakin kecil. Tetapi sebaliknya, kalau pendek dia tali ayunan bandul, maka frekuensinya semakin besar. Nah, dari konsep ini, maka kalian akan dapatkan frekuensi. Kalau kalian mencari frekuensi dulu, maka mana yang paling panjang talinya? Ada di gambar 4. Nah, berikutnya, lebih pendek lagi 3, lebih pendek lagi 2, dan sampai yang paling pendek adalah di gambar 1. Sementara diminta di sini frekuensi dari kecil ke besar. Ingat, semakin besar panjang tali, maka frekuensi ayunnya semakin kecil. Maka ini urutannya. Jadi kalau frekuensi dari terkecil ke terbesar dari gambar 4, 3, 2, 1. Nah, sementara periode itu dari terkecil ke terbesar. Ingat tadi periodenya adalah jika semakin panjang talinya, periodenya semakin besar. Jika semakin pendek talinya, maka periodenya semakin kecil. Maka urutannya yang benar adalah periodenya adalah dari gambar 1 ke gambar 2, 3, dan 4. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian menemukan gambar seperti ini, kelihatannya seolah-olah dia hitung-hitungan. Tapi lebih baik kalian jangan menggunakan pusing atau kalian bingung menyelesaikan. Cukup kalian menggunakan konsep teori. Ya, kalian bisa menyelesaikannya. Baik, itu yang bisa Pak jelaskan terkait konsep getaran. Nah, selanjutnya nanti di video pembelajaran berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang gelombang. Baik itu gelombang transversal ataupun gelombang longitudinal.